Ya, tulisan ini kalau dibaca berbunyi Wirupa. Wirupa artinya wi itu jelek, rupa itu artinya wajah. Wajah jelek. Satu perbuatan yang nanti akan membawa akibat kelahiran di bentuk-bentuk yang jelek. Salah satunya di situ ada orang lagi menggosip. Digambarkan di situ orang lagi bisik-bisik sama temannya. Terus digambarkan di situ orang-orang yang ada di sekelilingnya mempunyai wajah-wajah yang jelek. Dari sini bahwa sekecil apapun perbuatan akan mendapatkan akibat atau karma. Kasusnya ada relief yang 160 jumlahnya di bagian paling bawah ini, tapi ada 156 yang tersembunyi di dalam sana. Di dalam sana itu masih ada relief lagi yang sampai sekarang masih misteri. Kenapa ada relief yang disembunyikan? Nah, sampai sekarang juga belum diketemukan secara pasti. Cuma peneliti-peneliti Belanda menyimpulkan karena dua hal, kemudian ada relief yang ditutup. Yang pertama alasan teknis, yang kedua alasan moral. Jadi kalau teknis, 160 panel ini ada 16 yang belum selesai dipahat. Nah, diperkirakan ketika belum selesai pemahatan, candi mulai agak miring. Kemudian disusun batu ini sebagai penyangga. Dan yang kedua moral, jadi di sana kan ada cerita yang baik dan tidak baik. Yang baik itu sesuatu yang susah diikuti, sementara yang tidak baik gampang diikuti. Nah, agar kebiasaan-kebiasaan buruk tidak menjadi kebiasaan di generasi berikutnya, relief-relief cerita tidak baik itu disensor. Jadi ini kayak sensor relief, sensor film gitu ya. Iya. Oh, berarti udah dulu, Pak ya? Di awal-awal pembuatannya sudah ada relief itu. Tapi kemudian karena dua alasan itu terpaksa ditutup. Nah, selain Merapi dan Merbabu di timur, Andong Telomoyo utara, Sumbing Sindoro barat, di selatan ada bukit yang namanya Menureh. Yang di situ kalau kita lihat dari sini atau dari atas, nampak hampir menyerupai orang yang sedang tidur terlentang. Sebelah kiri ini ada kepala, ada hidung, ada mulut, ada leher, ada jangkung, ada yang menyerupai orang yang lagi sedang oh iya itu kepala benar ada kaki. Iya benar ini kepala ini badan kemudian sebelah sana kaki terus tuh yang merinding itu raksasa. Kalau masyarakat Buddhis menyebut Buddha tidur, tapi kalau masyarakat di sekitar Borobudur ini mempercayai dia adalah arsitek Borobudur yang dulu membangun candi ini yang bernama Gunadarma. Oh, yang membangun Borobudur namanya Gunadarma. Yang membangun Borobudur Gunadarma. Itu. Yang namanya juga masyarakat berhubungan dengan legenda-legenda kayak tangkuban perahu, gitu kan, karena yang seperti itu kemudian berhubungan dengan legenda masyarakat. Baik, jadi Borobudur tidak ada ruangan di dalamnya. Sebuah candi yang proses pembuatannya memakan waktu hampir 100 tahun. Yang dimulai dari Raja Samaratungga, terus dilanjutkan lagi oleh putrinya Pramudiawardhani. Di sini ada sekitar 2 juta blok batu yang namanya batu lava, batu andesit, yang diperoleh dari Gunung Merapi. Nah, sebetulnya ada sungai yang berhulu di Gunung Merapi yang posisinya di sebelah timur Candi Mendut. Jadi kalau dari sana ke sini itu hanya 3,5 kilometer jauhnya. Nah, proses pembuatan yang tidak menggunakan perekat, jadi hanya sistem yang disebut interlock atau saling kunci. Dan di dalamnya berisi gundukan bukit, baru batu ditutup, dipasang mengelilingi bukit tersebut. Tapi meskipun ini Candi Buddha, tetapi di dalamnya terkandung perpaduan arsitektur. Jadi ada arsitektur Jawa kuno, ada arsitektur Hindu, ada arsitektur Buddha. Arsitektur Jawa kuno bisa kita lihat dengan bangunan yang berbentuk punden berundak atau piramida bertingkat. Kemudian yang kedua, arsitektur Hindu bisa kita lihat di gapura-gapura. Ada hiasan yang seperti raksasa yang dikenal dengan nama Kala, dengan mulut yang terbuka. Jadi ini kalau di Hindu simbol Dewa Waktu. Kemudian arsitektur Buddha, bangunan yang di puncak yang seperti lonceng-lonceng yang dikenal dengan nama stupa. Kalau di Indonesia stupa, kalau di luar negeri stupid. Stupid itu udah kecil, kalau yang gede stupa. Oh, berarti ini di bawahnya gundukan tanah dong, Pak? Ya, gundukan bukit. Oh, gundukan bukit.
Berarti salah satunya apa namanya? Bahan pokoknya dari Merapi dong. Ya, jadi batu-batu ini kan dari Merapi. Jadi Merapi kan gunung yang aktif. Hampir 3 tahun sekali kan meletus. Dan ketika meletus itu kan puluhan juta kubik material yang keluar. Jadi di situ kalau Borobudur ini kan hanya 55.000 meter kubik. Kalau misalnya Merapi mengeluarkan 2 juta meter kubik batu kan bisa dibikin candi yang sangat banyak. Baik, kemudian ini bagian yang kedua namanya rupa datu. Kalau bentuk. Di sini sebetulnya ada 4 seri cerita, tapi antara yang sudah terungkap relief-reliefnya dengan yang belum masih lebih banyak yang belum terungkap ceritanya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Sebetulnya Borobudur kan ketika ditinggalkan, kemudian ketika penemuan sudah tutup tanah, pepohonan, semak belukar. Nah, relief yang sudah terungkap salah satunya yang ada di dinding utama candi sebelah atas ini, ada relief yang bernama Lalita Wistara. Lalita Wistara mengisahkan tentang perjalanan kehidupan Pangeran Siddhartha Gautama. Oh, ini Pangeran Siddhartha Gautama. Seorang putra raja dari kerajaan Kapilavastu di Nepal yang dilahirkan di malam bulan purnama bulan Waisak di sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan nama Taman Lumbini. Nah, dia dilahirkan di tahun 623 sebelum Masehi. Cerita kehidupan Pangeran Siddhartha yang ada di dinding Candi Borobudur ini dibentuk dalam seri. Jadi di sini paralel. Jadi dari pintu sebelah timur, cara membaca berjalan mengelilingi candi searah jarum jam. Dalam putaran setengah kilometer baru selesai satu seri cerita. Jadi dari turunnya Buddha ke dunia sebagai Pangeran Siddhartha, yang kemudian Pangeran Siddhartha di masa remaja, penuh dengan kesenangan-kesenangan, kemewahan kehidupan di dalam istananya. Tetapi di dalam cerita di relief ini dikisahkan Pangeran Siddhartha yang lebih tertarik ke bidang spiritual, digambarkan selalu berlatih meditasi sejak kecil. Kemudian di usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha yang sudah dinikahkan. Dan dalam cerita di sini usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Dewi Gopa Yasodhara. Yang sebelum menikah dengan Dewi Gopa Yasodhara ini, ada ujian-ujian untuk menguji kedewasaan Pangeran Siddhartha. Seperti salah satunya di sini lomba catur. Di dalam cerita dengan gampang Pangeran Siddhartha bisa mengalahkan musuh-musuhnya lomba di dalam catur. bermain catur. Itu strategi perang, pertahanan negara dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada cerita seorang pemuda yang bernama Dewa Jata. Dia seorang pemuda yang sangat kuat, yang dalam cerita bisa membunuh seekor gajah dengan sekali pukul dan mati seketika. Tapi kemudian bangkai gajah itu oleh Pangeran Siddhartha dilemparkan keluar dari tembok istana yang hanya dijepit dengan jempol kaki kirinya. Terus ada cerita tentang lomba matematika, lomba berhitung. Jadi dalam cerita di sini untuk menguji kedewasaan Pangeran Siddhartha-nya. Cerita tentang ketika Pangeran Siddhartha lagi diuji dalam aritmatika atau matematika, lomba berhitung. Ternyata bisa dengan gampang dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji-penguji tersebut. Kemudian yang keempat, lomba memanah. Yang di dalam cerita di relief ini digambarkan Pangeran Siddhartha dengan satu biji anak panah bisa memanah 7 batang pohon palem dan tumbuh semuanya. Ini Pangeran Siddhartha di sebelah kanannya. Dan ini 7 batang pohon palem yang tembus oleh satu biji anak panah Pangeran Siddhartha. Nah, setelah lulus dari semua ujian ini, baru ke pernikahannya. Nah, kemudian dalam cerita, pernikahan antara Pangeran Siddhartha dengan Dewi Gopa Yasodhara ini melahirkan seorang anak yang diberi nama Rahula. Pernah dengar kata Rahula? Dracula saya, Pak. Kalau Rahul? Rahul, ya, Rahul. Nama anak Pangeran Siddhartha itu Rahul, yang kemudian di film-film India itu juga banyak digunakan untuk memberi nama. Rahul atau Rahula. Tapi kemudian kehidupan Pangeran Siddhartha sebetulnya tetap tidak diperbolehkan keluar dari istana. Bahkan ayahnya memberikan 3 buah istana untuk Pangeran Siddhartha.
Ada untuk musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Dan segala kesenangan diberikan kepadanya. Tapi suatu hari ketika Pangeran Siddhartha keluar dari istana, Pangeran Siddhartha bertemu dengan 4 macam peristiwa yang akhirnya membawa Pangeran Siddhartha itu keluar dari istana, kemudian kabur dari tanah kelahirannya sampai ke India, mengembara menjadi seorang pertapa. Nah, di luar istana yang kita lihat di relief ini digambarkan Pangeran Siddhartha yang naik kereta kuda, kemudian di perjalanan bertemu dengan orang miskin. Orang tua miskin yang hidupnya meminta-minta di sebelah kiri. Naik kereta. Bertemu dengan orang miskin. Bertemu dengan orang yang miskin itu. Orang yang lagi meminta-minta. Kemudian di perjalanan kedua Pangeran Siddhartha bertemu dengan orang sakit. Jadi digambarkan di relief ini orang dengan tulang-tulangnya yang kelihatan. Sakitnya tuh, ya. Yang tulangnya kelihatan. Kurus. Tulang kelihatan. Kurus. Yang ketiga Pangeran Siddhartha bertemu dengan orang mati. Sedih amat. Terus yang terakhir bertemu dengan seorang pertapa. Yang terakhir ketemu dengan Seorang pertapa. Jadi 4 pertemuan ini yang di dalam cerita Buddha menjadi dasar di dalam Pangeran Siddhartha mencari kesempurnaan hidup. Jadi dia sadar bahwa kehidupan di dalam istana itu tidak membahagiakan secara keseluruhan atau bahagia yang sesungguhnya. Karena di balik kebahagiaan itu ada penderitaan-penderitaan yang digambarkan dengan kemiskinan, sakit, dan kematian. Terus ada sebuah penderitaan yang akan membawa kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu mengendalikan kehidupan dari nafsu dan keinginan duniawi. Bagus. Nah, akhirnya kemudian dalam cerita di sini Pangeran Siddhartha kabur dari istana, mengembara menjadi seorang Brahmana selama 6 tahun yang dilakukan dari Nepal sampai India. Dilakukan dari Nepal. Pengembarahan itu berakhir ketika di malam bulan purnama bulan Waisak Pangeran Siddhartha meditasi di bawah pohon bodhi, mendapat penerangan sempurna. Nah, kemudian ajaran yang dibawa oleh Pangeran Siddhartha itu yang sekarang disebut agama Buddha. Di luar Jadi, artinya dia Brahmana Hindu yang kemudian mencari kesempurnaan, dapat, tapi kemudian tidak mengajarkan lewat cara-cara Hindu. Tapi cara Pangeran Siddhartha sendiri, baru kemudian beberapa ratus tahun setelah Pangeran Siddhartha atau Buddha Gautama wafat, ajaran yang dibawa itu disebut agama Buddha. Jadi itu satu gambaran perjalanan yang kalau diteruskan masih 3/4 putaran lagi. Artinya ya 1 kilo panjangnya. Aduh, lanjut. Kita kilo. Dan injak-injak. Oh, lor yang bon, lor yang mudeng. Lor yang mudeng. Aduh. Sekarang dulu. Atau nafas aja. Ya. Ayo, Nah, oke. 2 juta blok batu ini sebetulnya disusun tidak menggunakan perekam. Tidak menggunakan perekat. Tidak ada semen, tidak ada perekap, tapi hanya sebuah sistem yang disebut interlock. Inter itu saling, lock itu kunci yang kita bisa melihat di bagian lantai. Batu yang dipotong menyerupai huruf L. Jadi ini kalau di zaman dulu disebut gertakan. Kalau sekarang ada kayak pocong atau lego gitu ya. Terus yang kedua, di bagian dinding yang vertikal, kita bisa lihat di sini ada lubang-lubang seperti ini. Jadi ini metode penguncian yang bagian vertikal, ada kayak pen. Jadi 2 batu, kemudian dikasih lubang untuk mengikat batu tersebut. Metodenya. Ya, nama metodenya ekor burung. Ekor burung. Ekor Kemudian kuda. nanti yang ketiga itu di gapura. Kalau di zaman sekarang masih banyak digunakan untuk teknik-teknik jembatan layang yang dikenal dengan nama sosrobahu. Kalau kita lihat di gapura. Tapi kemudian Yang hilang ini Pak ya? ya. Jadi kenapa kepala-kepala yang hilang? Karena kepala itu lebih enteng di bawah dan mempunyai nilai seni yang sangat tinggi. Jadi
patung Buddha itu kalau beratnya itu bisa sampai 300-an kilo. Nah, ketika zaman dulu ditinggalkan, kemudian penemuan, justru orang yang mengenal itu mempunyai nilai seni yang tinggi, pengen membawa. Akhirnya ada yang memotong, ada yang sudah untuk potongan yang dibawa. Kalau sekarang nggak boleh, Pak. Ya, sekarang Kalau sekarang udah di penjara. Tentang pendekatan budaya. Nah, kemudian sebetulnya candi ini sudah 2 kali direstorasi. Yang pertama oleh Belanda tahun 1911, Sama yang kedua oleh 1919. UNESCO tahun 83. Tapi ketika restorasi yang kedua itu ada sekitar 10.000 blok batu yang belum ketemu pasangannya. Yang sekarang batu-batu itu ditaruh di Museum Arkeologi. Sementara menunggu batu yang asli diketemukan, di Candi Borobudur dipasang dengan batu baru. Sebenarnya batu baru di Borobudur bisa mudah dikenali. Di situ ada batu yang diberi tanda titik putih. Jadi itu pembeda batu lama sama batu baru. Ini kalau titik putih berarti Batu baru. Ya. Oh. Nah, yang ada ukiran-ukiran itu kan batu lama. Ini baru. Baru. Jadi kalau baru lebih nggak diukur ya? Tidak diukir. Nggak berani. Tidak boleh. Jadi tidak boleh diukir karena tujuannya kan hanya melengkapi Oh, hanya dan pelengkap ya. mempertahankan keaslian bangunan. Jadi secara resmi kan UNESCO sudah memasukkan Borobudur ini sebagai warisan budaya dunia. Jadi keasliannya yang dipertahankan. Oke, tentang penyambungan batu, sebenarnya orang zaman dulu juga ada yang mengatakan proses perkatanya dengan putih telur gitu ya. Iya. Sebetulnya candi ini karena di dalamnya berisi gundukan bukit, kemudian ratusan tahun ditinggalkan, ketika sistem saluran air yang sudah rusak, air hujan mulai masuk ke dalam candi. Nah, bukit yang ada di dalamnya kenyang air, akhirnya mengembang. Akhirnya air banyak yang keluar dari sela-sela batu, membawa tanah yang mengandung garam-garam mineral. Nah, ketika airnya mengering, yang tersisa adalah garam mineral, yang kemudian salah satunya ada di nat-nat batu. Jadi yang kemudian kalau dilihat sekilas kayak putih telur. Jadi bukan putih telur, Pak ya? Putih telur kalau kita lihat di permukaan batunya ada. Nah, ini metode pengujian ketiga di Gapura. Kalau kita lihat ada batu yang dipotong menyerupai huruf T. Jadi kalau orang zaman dulu juga sudah mempunyai teknologi konstruksi. Nah, salah satunya berhubungan dengan fisika atau matematika. Dan ini membuat satu sistem keseimbangan. Yang pertama dengan tumpukan-tumpukan batu yang menonjol ini membuat sebuah keseimbangan. Kiri pun seperti itu. Kemudian kanan dan kiri dikunci oleh batu yang seperti huruf T ini, sehingga batu tidak bisa terdorong ke kiri ataupun ke kanan. Baru kemudian di atas batu yang berbentuk huruf T ini ditumpuk batu lagi ke atas. Itu yang kemudian menjadi pengikat. Tapi karena ilmu fisikanya di situ memecah tukan. Kayak kalau konstruksi-konstruksi Eropa itu jembatan-jembatan itu dibuat dengan bentuk melengkung, karena di situ memecah massa. Jadi tidak tertumpuk ke satu titik, tapi di situ beban itu dipecah. Sehingga konstruksi itu bisa menahan ratusan ton. Nah, begitu juga ini. Jadi ini juga berkat, pengikat, yang kemudian beban itu dipecah. Sehingga akhirnya kan ke kanan ataupun ke kiri. Tidak ke titik tengah ini. Oke, 2 tingkat lagi. Bagian stupa. Stupa. 2 tingkat lagi. Kemon. Hampir 2 tahun. Dan juga kalau bisa satu itu 93 tahun. Oke, bagian paling atas yang namanya arupa datu, alam tanpa bentuk. Dan di sini lantai berbentuk lingkaran. Kemudian biasanya ada adalah lonceng-lonceng yang dikenal dengan nama stupa. Lambang Buddha. Ada 72 stupa yang mengelilingi stupa terbesar atau stupa induk. Lantai pertama 32, 24, kemudian 16. Yang Tapi di di bawah sini 32, 24, 16. ada satu gambaran. Jadi ada bentuk stupa yang ukurannya berbeda, kemudian lubang juga berbeda. Lantai pertama ukuran stupanya agak besar, kemudian kedua sedang, ketiga kecil, dan lubang belah ketupat ke persegi atau kotak. Nah, di dalam pemahaman spiritual,
Stupa yang bentuk lubangnya belah ketupat menandakan tingkatan spiritual yang tertinggi tapi belum stabil. Dan yang kotak yang sudah mencapai kestabilan. Kemudian stupa Indo gambaran kesempurnaan. Jadi ini istilahnya satu gambaran ketika pengendalian total dari hal duniawi bisa dilakukan oleh seseorang, berarti dia sudah mencapai tataran spiritual yang paling atas yang disebut arupa dhatu, alam tanpa bentuk duniawi. Nah, kemudian tentang hubungan Borobudur dengan mitos-mitos, salah satunya memang ada cerita mitos Borobudur. Ada satu patung Buddha di dalam stupa yang katanya kalau seseorang bisa pegang sampai keinginannya terwujud. Nah, mitos itu sudah berjalan puluhan tahun, tetapi yang perlu dipahami bahwa ketika seorang wisatawan masuk ke candi, kemudian berusaha memegang itu secara tidak sengaja, wisatawan itu juga menyebabkan rusaknya bangunan candi. Itu ada ukiran yang hilang dari telapak kaki wisatawan yang sedang menginjak itu. Hilang atau jatuh? Rusak ukirannya. Oh. Kiri, bisa naik, bisa lihat supaya jadi ini patung saya dikenal dengan nama Sukopimo. Sukopimo sudah beruntungan. Di dalamnya ada. Jadi cerita mitos zaman dulu adalah orang yang kalau bisa megang jari manis tangan kanan Buddha atau megang tumit kaki Buddha kalau sampai keinginannya terwujud. Tapi kemudian karena di situ jauh banyak wisatawan yang nggak boleh kayak itu ya. Nggak boleh. Ya tidak diperbolehkan itu merokok. Jadi yang perlu dipahami, jadi ketika pada masa itu ada cerita seperti itu orang pada berusaha pengen megang, akhirnya mereka menempelkan tangannya atau menginjakkan kakinya di permukaan batu. Akhirnya karena puluhan tahun ukiran yang ada di sini ini rusak. Jadi yang bisa kita lihat di permukaan batu ini yang ukiran-ukirannya sudah rusak karena puluhan tahun diinjak. Saya kemudian untuk menghindari kerusakan yang terus-menerus, kemudian pihak pengelola yaitu Balai Konservasi Peninggalan Borobudur tidak memperbolehkan lagi orang memegang patung Buddha di dalam stupa karena nanti akan mempercepat kerusakan. Jadi proses pelestariannya menjaga. Kemudian yang kedua membatasi lama kunjungan di bagian stupa. Jadi sekarang wisatawan yang ada di bagian stupa ini waktunya dibatasi hanya 10 menit. Jadi yang hanya digunakan untuk berfoto, kemudian berkeliling-keliling. Silakan sini yang Nah, kalau di Buddha ada sebuah ritual yang biasa dilakukan oleh umat Buddha, yaitu sambil mengelilingi stupa induk, sambil melakukan make a wish. Jadi berdoa sambil mengelilingi stupa induk. Oh, berarti kalau di Islam sama aja dengan tawaf gitu ya? Oh, berarti kalau di Islam sama dengan tawaf. Berarti ini Buddha ini menjadikan ini sama seperti Mekah. Arah jalan jam. Oh, naik haji udah naik haji. Jadi di Buddha yang biasa dilakukan ketika sampai di puncak adalah mengelilingi stupa induk ini ke arah jarum jam yang namanya Pradaksina. Jadi sambil berputar biasanya melakukan doa atau puja bakti. Bisa sekali atau 3 kali atau 7 kali. Perputarannya dimulai dari pintu utama timur sana tadi. Pintu utama timur yang tanda ya. Pas kita naik tadi, Pak. Utamanya pos Gunung Merapi. Baru muter atau putaran penuh. Dari sambil muter itu bisa sambil make a wish. Ya, baca aja. Jadi rangkaian terakhir. Rangkaian terakhir penutup dari kunjungan mengelilingi, habis itu ke masa bersantai gitu kan. Kalau orang Buddha kan seperti itu. Terus jadi kalau di dalam pemahamannya ya ini tataran paling akhir atau kesempurnaan yang digambarkan dengan puncak stupa yang
tidak ada lubang, tidak ada pintu. Jadi gambarannya kesempurnaan itu tidak terhingga. Di dalamnya Di dalam ruang stupa ini sebenarnya ada ruangan yang pertama kali ketika dibongkar oleh Belanda ada patung Buddha di dalamnya. Kemudian patung Buddha yang ada di dalam stupa ini sekarang sudah dikeluarkan dan ditaruh di Museum Arkeologi Borobudur di sebelah selatan di sana. Terus di puncak kalau sekarang ada anti petir. Kenapa Soalnya ditaruh pada anti waktu petir? restorasi pertama di atasnya pernah ada puncak tambahan lagi yang tingginya 7 meter yang berbentuk seperti payung. Tapi sayang sekali puncak itu tersambar petir di tahun 1925 kemudian rusak. Sekarang ditaruh di museum. Sambar petir. Ya. Ini rangkaian betul, kemudian sama-sama lagi. Ini rangkaian terakhir dari perjalanan ritual di Borobudur. Setelah dari pintu masuk utama timur berputar ke pintu timur lagi berarti selesai ritualnya. Kalau lurus ke depan sana sebetulnya ada 2 candi lagi, Candi Pawon, Candi Mendut yang hubungannya dengan Merapi. Kayak kalau di keraton itu kan juga ada Merapi, ada Lautan, ada keratonnya. Gunung Merapi. Ini juga kayak rangkaian ketiga, Borobudur, Merapi, adalah selatan di sana. Gunung Merapi yang di sebelah selatan. Berarti ini selesai, Pak. Ya, titik. Oke, silakan yang mau menikmati Borobudur, yang mau foto-foto. Selesai finish. Terima kasih Sejarahnya udah tadi. warahmatullahi wabarakatuh.